Ini sederet alasan dana pensiunan PNS dirombak habis. Dikutip dari CNBC Indonesia, edisi 25 Desember 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Pemerintah berencana untuk merombak sistem dana pensiun atau DAPEN para pegawai negeri sipil atau PNS. Dana pensiun saat ini dinilai kurang berperan terhadap industri keuangan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, saat ini sistem perbankan masih mendominasi industri keuangan Indonesia dengan porsi 78%. Sementara dana pensiun hanya 2,5% dari total aset sektor finansial. Ukuran industri dana pensiun Indonesia dari total aset dana pensiun terhadap PDB juga masih jauh tertinggal dari peer countries seperti 5 negara Asia lainnya. Hal tersebut yang membuat pemerintah merasa perlu untuk merombak program pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Pasalnya, tata kelola program DAPEN di dalam negeri terutama untuk aparatur sipil negara atau ASN atau PNS, TNI, dan Polri masih terbilang carut-marut. Sebenarnya di dalam Undang-Undang APBN 2019, pemerintah pernah memberikan catatan khusus mengenai pengelolaan dana pensiun pada PT Asabri atau Persero. Di dalam catatan Undang-Undang APBN 2019, pemerintah menyebut telah menyusun beberapa rencana terkait adanya potensi Unfunded Past Service Liability atau UPSL pada PT Asabri. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada September 2020 lalu saat melaporkan mengenai RUU APBN 2019 di DPD. UPSL adalah kewajiban masa lalu untuk program dana pensiun atau tabungan hari tua pegawai negeri sipil yang belum terpenuhi. Dengan adanya program DAPEN yang belum terpenuhi oleh Asabri, maka pemerintah pun berencana untuk menyusun penyelesaian ketentuan dan standar terkait penyajian kewajiban jangka panjang program pensiun. Salah satu strategi yang akan ditempuh pemerintah terhadap Asabri yakni untuk melakukan review dan penyesuaian atas penggunaan asumsi serta metode perhitungan aktuaria serta menyempurnakan kebijakan akuntansi pemerintah pusat atau KAPP untuk pengungkapan nilai kewajiban jangka panjang pensiun. Mulyani juga memberi catatan kepada PT Asuransi Jiwasraya atau Persero, di mana menurutnya pemerintah telah meminta Asabri dan Jiwasraya untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan 2020 sehingga dapat mendukung penyajian investasi permanen pada LKPP tahun 2020 secara andal. Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI juga mencatat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh dana pensiun PNS, TNI, dan Polri di tanah air. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2019 disebutkan ada 4 permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola dana pensiun, antara lain 1. Tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri belum diatur secara lengkap dan jelas serta belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. 2. Belum ada penunjukan Dewan Pengawas yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pengelolaan program pensiun dan belum ada penetapan besaran iuran pemerintah selaku pemberi kerja pensiun sejak tahun 1974. 3. Belum menyusun peraturan pelaksanaan terkait dengan pengalihan program pensiun PNS, TNI, dan Polri ke
kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Tentang BPJS tersebut yang mengamanatkan penyelesaian pengalian bagian program pensiun PNS, TNI, dan Polri yang sesuai Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. 4. Tidak adanya laporan aktuaris yang membuat pengelolaan resiko keuangan negara belum mempertimbangkan kewajiban pemerintah atas perhitungan aktuaria dalam program jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri. Berdasarkan laporan keuangan Taspen 2019, total pendapatan dari premi tercatat mencapai 9,07 triliun rupiah, sementara untuk seluruh beban klaim dan manfaatnya saja nilainya bahkan mencapai 12,4 triliun rupiah. Sementara jika mengikut sertakan kenaikan liabilitas manfaat polis masa depan dan cadangan teknis, nilai total klaimnya mencapai 17,7 triliun rupiah. Masalah premi dan iuran yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan beban klaim yang harus dibayarkan cenderung membengkak sejak tahun 2016. Apabila mengacu pada portofolio dan aset keuangan yang dikelola, untuk program Dapen PNS paling banyak dialokasikan di obligasi dan sukuk yang proporsinya mencapai lebih dari 80% dari total aset keuangan yang dimiliki. Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani, untuk meraih potensi maksimal, Dapen harus dikelola dengan baik dan hati-hati atau prudent. Pasalnya, saat ini manajer Dapen atau pengelola di Indonesia cenderung menempatkan aset mereka ke instrumen investasi jangka pendek dengan volatilitas rendah dan keuntungan yang sedikit. Memang, jika dilihat total aset keuangan yang dikelola oleh PT Taspen yang mencapai 200 triliun rupiah, imbal hasil yang diperoleh pada tahun lalu hanya 9,1 triliun atau hanya sebesar 4,5% saja dari total aset keuangan yang dipegang. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan saat ini melalui APBN pemerintah mengalokasikan 120 triliun rupiah untuk 3,1 juta orang pensiunan yang dibayar melalui Taspen untuk pensiunan PNS dan melalui PT Asabri atau Persero untuk pensiunan TNI dan Polri. Besaran dana untuk pensiunan dari APBN berkisar 40% sampai 75% dari gaji pokok para pensiunan dan tergantung dengan masa kerja. Seperti diketahui, pemerintah saat ini menggunakan sistem Pay As You Go. Skema Pay As You Go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Tabungan dan Asuransi Pensiun atau Taspen ditambah dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. PNS yang memasuki masa pensiun, APBN akan menanggung sampai istri atau suami dan anak. Kepada anak, batas pemberian pensiun hanya sampai anak kedua dengan usia maksimal 25 tahun, belum menikah, dan belum bekerja. Skema ini sudah berjalan hampir 20 tahun lebih. Pemerintah sempat mengatakan sedang mengkaji pembayaran pensiun PNS dengan menggunakan skema fully funded. Dengan skema ini, nantinya pembayaran pensiun akan dibayarkan patungan antara ASN dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Besaran iuran dengan skema fully funded tersebut bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji PNS yang diterima setiap bulannya. Dengan skema fully funded ini, bukan tidak mungkin pensiunan yang diterima PNS lebih besar. Bahkan catatan Kemenpan RB menyebutkan bahwa eselon 1 di kementerian bisa mendapatkan pensiunan hingga 20 juta rupiah per bulan.
Menteri PAN-RB periode 2016-2018 Asman Abednur sebelum lengser dari jabatannya sempat mengatakan salah satu negara yang bisa menjadi tolak ukur dalam melaksanakan skema pensiun fully funded adalah Korea Selatan. Menurut Asman, negara ginseng tersebut lakukan dana pensiun sebesar 20% dari gaji pokok, di mana 10% dibayar pemberi kerja dan 10% sisanya dibayar oleh PNS. Skema ini dianggap lebih baik dalam memberikan dana pensiun. Sebagai contoh, uang pensiun yang diterima PNS Korea Selatan mencapai 4.000 US dollar per bulan, sementara uang pensiun yang diterima 350 US dollar per bulan. Tapi catat, mereka bukan memotong gaji, tapi masing-masing pemberi kerja dan pemberi kerja memberi iuran. Akumulasi semua total yang dicanangkan akan dikembalikan saat pensiun, ujarnya mengutip CNN Indonesia saat menemui Asman di kantornya pada Maret 2018 silam. Dana pensiun dengan skema fully funded itu sudah diolah di dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP. RPP tersebut dibuat dalam rangka reformasi kesejahteraan para aparatur sipil negara atau ASN dan pensiunan, dikabarkan telah memasuki tahap akhir di Kementerian Keuangan. Diakui Askolani, RPP tersebut masih di dalam tahap pengkajian oleh pemerintah dan untuk sementara waktu dihentikan karena pemerintah masih fokus dalam penanganan COVID-19. Sekarang lagi fokus penanganan COVID-19 dan dampaknya, ujar Askolani kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin 23 November 2020. Mengenai RPP yang sudah terbentuk dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji. Ya betul, skema fully funded sudah diatur di dalam RPP. Kita ingin itu tetap berjalan, ujarnya kepada CNBC Indonesia Senin 23 November 2020. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.